Gue Rama dari DKV UPJ 2020. Syifa Alia dari DKV Angkatan 2020. Gue Gianisa Disfioni dari DKV 2020 juga. Selamat datang di edisi podcast Kamadeva edisi Kreatikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Selamat datang di podcast Kamadeva edisi Kreatikal. Jadi di Sabtu sore ini kita bakal nemenin kalian selamanya beberapa menit ke depan buat ngobrol-ngobrol sama temen gue di sini. Nah, mungkin sebelumnya gue mau kenalin diri gue dulu. Halo semua, gue Rama dari DKV UPJ 2020 dan gue tentu saja, of course, gue nggak sendiri. Ada dua teman gue di sini. Boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Halo semuanya, gue Syifa Alia dari DKV Angkatan 2020. Halo semua, gue Gianisa Disfioni dari DKV 2020 juga. Selamat datang di edisi podcast Kamadeva edisi Kreatikal. Keren. Selamat datang. Mantap. Tangan. Nah, oke, jadi kita bersama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol di mana topik hari ini itu kita bakal ngebahas tentang karya manual dan juga karya digital. Wah, Gitu. seru banget Topiknya ya, kayaknya. karya manual dan juga karya digital. Nah, mungkin yang pertama gue mau nanya dulu kali ya. Menurut kalian tuh karya manual dan karya digital itu apa sih? Mungkin dari kajian dulu. Karya manual. Manual ya, dulu. gue manual ya. Mungkin menurut gue karya manual itu merupakan karya yang kita buat dari tangan kita sendiri, handmade bisa dibilangnya. Itu tanpa ada mesinnya. Gitu sih. Tanpa Menurut alat gue, ya. Tanpa alat. Tanpa alat. Iya, bener. Itu tadi karya manual. Manual. Gue mau nanya kalau ke Syifa, karya digital menurut lo tuh karya yang gimana? Kalau menurut gue karya digital itu lebih ke karya yang dimana kita tuh bisa menuangkan karya kita dalam bentuk digital gitu, dan alatnya itu ya bisa berupa komputer, Nah. iPad, Nah, dan handphone, biasanya bisa menggunakan juga. software ya. Iya, bener Software- banget. softwarenya. Bisa menggunakan software. Oke, itu tadi menurut Jihan dan juga Syifa tentang karya manual dan juga karya digital. Itu kan tadi pengertiannya. Sekarang gue mau nanya buat kalian berdua, perbedaannya apa sih antara karya manual dan juga karya digital? Oke, siapa dulu nih? Perbedaannya. Perbedaan. Jihan dulu, kan? Jihan dulu. Oke. Mungkin bedanya juga dari cara kita buatnya itu juga udah berbeda kan. Tadi kalau manual pakai tangan, kalau digital pakai mesti harus ada software. Iya, ada dan tambahan lain-lain, mesinnya dan ya. lain-lainnya. Mungkin lanjutannya ke Syifa. Oke, perbedaannya. Mungkin kalau manual itu bisa lebih bebas kali ya, dan alatnya itu tuh ya pakai kuas, terus bisa pakai tangan juga bisa. Itu kayak nggak ada alatnya gitu loh. Iya, Iya bisa. bisa langsung sensor. Nah, kalau misalnya digital itu emang lebih efisiensi dan emang pakai software yang pasti, dan software itu ada banyak gitu. Kalau gue mau nanya, software yang biasa lu sering kalau karya digital tadi Kak Syifa apa? Kalau gue seringnya tuh Adobe Illustrator sih. Ada Illustrator. Iya, Kalau kajian yang Apa karya lagi? digital pasti pernah lah ya, bikin digital ya. Sama sih kayak Alia. Ya, Illustrator AI, juga, ya. AI. Mungkin kalau karya digital. Kalau karya manualnya paling sering medianya tuh apa? Medianya. Kalau kajian, Manual watercolor, mungkin gue watercolor, gue main bisa juga akrilik ya. Akrilik Ini bisa yang juga. sepatunya. yang di suatu kajian. Tunjukin. Nih, Nih. Ini karya manual ya guys, Manualnya. akrilik pakai cat akrilik. Lihat akrilik. Kalau Kak Syifa, manualnya Kalau gue watercolor sih. watercolor ya. Jujur, dan gue baru belajar watercolor sebenarnya semester 1. Oke. Baru Pas pas gue pas kuliah baru belajar iya, ya. pas kuliah gue baru belajar. Terus pas nyobain, asik juga nih. Asik ya? Iya, gitu. Oke, tadi pengertian terus perbedaan dari karya manual dan juga karya digital. Gue mungkin pengen bahas berarti sekarang ya contohnya kali ya. Contoh-contoh dari karya manual. Karya manual atau karya analog istilahnya tuh. Ya kan karya manual atau analog. Kalau contohnya karya manual, analog, itu contohnya apa gitu Kak? Berarti kan manual tuh Manual. mungkin Contoh dasarnya bisa kita kaitkan sama tugas mata kuliah kita nih. Bisa. Contoh-contoh. Berarti kayak yang tadi watercolor berarti kan ya. kalau manual tuh paling dari semester 1 semester awal Semester tuh awal manual biasanya. banget, ada ilustrasi, gambar Iya. dasar. Itu media juga banyak banget kan, ada Pakai pensil pensil, doang, ada Ada watercolor, poster. cat poster.
Itu manual. Manual. Contohnya juga selain itu ada yang di belakang nih buat teman-teman mungkin yang kalian lagi nonton. Ya, itu di belakang juga salah satu contoh karya manual, karya analog, yaitu graffiti, ya kan, atau mural gitu ya, yang street art. Itu tadi kalau contoh karya manual, sekarang contoh karya digital. Contohnya apa nih, Kak? Contoh karya digital itu UI UX itu kan salah satu karya digital ya Betul. yang kita tuangkan gitu desainnya. Pokoknya kalau karya manual tadi kan karya yang istilahnya kita bisa pegang, kita bisa sentuh ya, yang bisa ada sensornya gitu ya kan, sensor tangannya. Kalau karya digital itu karya-karya yang berbasis digital. Yang kita bisa ngelihatnya itu harus ada medianya dulu, harus ada monitor, bisa di handphone, bisa di laptop, komputer, jadinya butuh alat bantu kali ya kalau digital. Nggak bisa dilihat secara langsung ya, bentuk nyatanya gitu. Bentuk nyatanya. Karya digital. Terus kalau aku mau nanya, prefernya apa sih buat kajian sama Kak Syifa? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Oke, boleh. Manual atau digital? Kalau aku sendiri sih prefer manual. Manual sih. Karena Kenapa tuh lo? Kenapa lebih prefer manual? Karena apa ya? Kalau manual tuh bisa lebih bebas gitu. Tangan gue tuh kayak bisa bebas. Apa yang gue pikirin langsung digambar gitu. Jadi lebih bebas lah gue gitu. Menuangkan ya apa yang ada di pikiran, ya soalnya kayak langsung ya. Bener. Kayak biasanya gue juga kalau prefer manual atau digital, gue biasanya yang manual karena ya kita bisa ngerasain kalau watercolor kan kita bisa megang sambil megang kuas, gitu teksturnya ya. juga ya kan, ataupun kayak pakai cat akrilik kan, akrilik dia nggak cuman flat doang tapi dia ada juga teksturnya, itu lebih istilahnya tuh lebih resep. Lebih resep biasanya lebih gitu. seru ya. Lebih seru gitu. ya. Kalau yang manual. Saya lebih berkreasi ya lah Berkreasi. ya kalau misalnya manual. Manual. Kalau gue beda sendiri nih dari lo. Beda, berarti apa? Kalau Kak Syifa berarti Kak Syifa berarti digital ya? Kalau gue lebih prefer digital. Kenapa tuh? Kepo ya. Karena kalau menurut gue digital tuh lebih efisien, lebih praktis gitu. Walaupun nggak bisa dipungkiri menurut gue tuh kalau manual lebih bisa ngelatih sensor motor kita. Gitu. Karena kan memang kita apa ya, sentuhan langsung kan dengan tangan, gitu, berpikir secara langsung terus menuangkan langsung juga. Oh mungkin digital bisa dalam hal waktu lebih efisien ya. Bener banget itu. Lebih efisien dan lebih praktis juga. Karena kan dia ada ando. Betul, ada ando, rido. Kan nggak mungkin kan lagi manual. Aduh salah ando. Nggak bisa, nggak ada Ctrl Z-nya. Dan karena tugas-tugas kita sekarang ini sih kan banyak tugas digital kan, jadi gue lebih prefer digital. Karena iya sekarang lagi di semester sekarang tuh lagi banyaknya itu tugas yang digital gitu. Jadinya kenapa Kak Syifa milih digital. Oke. Kita semester berapa? Kita sama-sama, kita satu angkatan. Gitu, satu batch masuknya. Kita di semester 6 sama-sama, jadinya ya banyaknya udah melewati yang manual, jadi sekarang lagi banyak-banyaknya yang digitalnya. Kalau tadi gue nanya prefernya manual atau digital. Kalau tadi gue sendiri gue lebih ke manual, Jihan manual juga, kalau Syifa dia digital. Nah, pasti kalau tiap format karya ya, itu pasti ada dah kelebihannya ya kan, ataupun kayak uniknya nih. Ya kan, yang biasanya kayak nggak bisa didapetin dari yang lainnya gitu. Nah, kalau gue nanya, berarti kan kalau Jihan dia lebih sukanya yang manual. Kelebihannya menurut Jihan tuh apa kalau yang manual? Karya-karya manual. Paling yaitu kita bisa menggunakan banyak media gitu. Terus kita juga lebih bebas. Mungkin kalau dalam hal waktu emang dia lebih lama ya. Iya, betul. Ya. Cuma nanti pas hasilnya tuh kayak lebih gimana gitu, kayak rasa kayak gila nih gue bisa buat kayak gini. Nah, itu sih yang gue sukain dari manual, kayak lebih amazed sama hasilnya nanti gitu loh. Jadi soalnya karya manual tuh bentuknya fisik ya. Jadinya tuh kita ketika udah selesai ya kita bisa pegang, kita bisa rasain. Gitu. Oke. Dan ya walaupun ada minusnya sih, minusnya adalah kadang-kadang it takes time. Ya kan, kalau kita nggak bisa ando. Ya kan, it takes time, apalagi kalau kita pakai cat akrilik, cat poster, cat watercolor, itu kan butuh waktu juga buat kering, ya kan. Itu tadi gue nanya kelebihan atau uniqueness dari karya
manual. Dari Kak Jihan. Kalau Kak Syifa yang lebih prefer karya digital, menurut lo kelebihannya apa aja kalau karya digital? Kayak yang udah gue sebutin tadi, lebih efisien dan praktis sih kelebihannya gitu. Kekurangannya ya kalau misal lo terlalu sering di depan komputer gitu ya, bisa apa ya, mata lo tuh kayak sumpah capek. Iya. capek. Capek, Iya. benar. Apalagi kalau lama-lama ya kan biasanya postur tubuhnya udah kayak udang Iya, kayak ya. lo depan laptop kayak gini, terus kayak lo bisa nggak berubah nih, nggak bisa gerak lagi. Iya benar. Encok Gitu. ya. Lebih Iya, encok, encok, iya encok. benar. Jadinya sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh juga ya. Kalau karya digital. Oke. Tapi terlepas dari kedua hal itu ya, digital sama manual sama-sama oke sih buat gue. Ada Ada kelebihannya. kelebihan masing-masing ya. Oke, mungkin sebelum lanjut mau minum dulu nih Minum buat dulu Kak ya. Jihan dan juga Boleh, Kak Syifa. minum Walaupun bercampur air. Iya, tapi nggak Dari apa-apa. Allah Ya, ya. tetap Ini semangat. berkah ya, kita Ya, bersyukur berkah dong. ya. Ini rezeki. Nah, Allah. sambil minum, gue mau jelasin juga. Jadi, Kreatikal itu merupakan salah satu program atau event baru nih dari DKV UPJ, di mana Kreatikal ini tuh merupakan wadah anak-anak DKV UPJ itu buat nyalurin kreativitasnya, terus juga ningkatin kemampuannya, di mana pada acara puncaknya itu adalah merupakan pameran seni yang akan diadakan di tanggal 27 Februari di hari Senin sampai tanggal 4 Maret hari Sabtu gitu. Nah, di mana Kreatikal ini tuh nggak cuman acara intinya aja nanti pameran seni, Kreatikal juga ada rangkaian acaranya nih. Dimulai dari ada sekte itu seleksi karya terbaik yang bakal nampilin karya-karya tugas dari mahasiswa di KV UPJ. Setelah sekte itu ada Kreatuns, itu bakal ada live music di acara pameran nanti. Kemudian ada Kreasign, itu bakal menampilin karya-karya dari mata kuliah perancangan tata letak, fotografi, tipografi. Kemudian juga ada Kreamit, itu buat submission karya buat teman-teman. Itu juga bisa submit ke Kreatikal. Terus juga ada Kreatok, itu ada workshop yang nanti bakal diadain di acara di hari H pas pameran nanti. Dan juga yang terakhir ada podcast Kamadeva, yaitu yang kita sekarang lakuin di podcast Kamadeva edisi Kreatikal. Nah, buat info lebih lanjutnya lagi, teman-teman bisa langsung aja ke Instagram Kreatikal buat info-info dan acara-acara menarik menuju acara pameran nanti gitu. Oke, tadi udah kali ya? Udah minum. Udah minum, alhamdulillah. Udah nggak seger seret ya. Udah nggak serat, mungkin Ada campuran ganti air dari Allah. Hujan. dari awalnya, benar. Oke, kalau tadi ngebahasnya itu terakhir tadi kelebihan-kelebihan dari tiap-tiap format karya, yang karya-karya manual ataupun karya-karya digital. Sekarang mungkin kalau tiap-tiap karya itu kan mau manual ataupun digital itu pasti punya tadi kelebihannya masing-masing, minusnya masing-masing, dan juga sebenarnya tiap format karya tuh apa ya, punya konteks yang berbeda-beda. Benar. Ya kan? Jadinya tuh misalkan kita dari awal, kita tuh mau bikin apa sih? Kita misalkan mau bikin ilustrasi buat buku. Otomatis kan kita butuh print, butuh di printing ya kan? Artinya kalau ilustrasi buat dicetak itu kita bisa pakai digital, ya kan, kita biasanya pakai, mungkin teman-teman bisa pakai Illustrator, Photoshop. Kalau ada yang punya iPad itu bisa di Procreate ataupun Ibis Paint, ya kan, itu nanti bisa hasilnya itu dicetak gitu, jadinya duplikasinya tuh banyak, ya kan. Nah, mungkin disesuai bahasan tipe format karya dengan konteks yang berbeda, mungkin gue juga tadi mau ngebahas kelebihannya berarti ya. Halo semua, balik lagi teman-teman. Tadi ada kendala cuaca nih, kita sekarang udah balik lagi, udah duduk di setup yang sama. Mungkin kita ngelanjutin. Tadi terakhir itu ngebahas tentang tugas-tugas yang apa ya, yang berkesan. Tadi kita ngebahas mulainya itu dari tugas manual dulu. Tadi Jihan dia balasnya itu tugas dari mata kuliah Teknik Produksi Media. Dan Tugasnya itu tugas TPM. Teknik Linokat. Linokat. Dan tugas ilustrasi. Tadi Jihan, sekarang Syifa nih, kalau yang berkesannya dari tugas manual. Dari manual dulu ya. Oke, kalau manual sih buat gue gambar dasar sama ilustrasi sih. Kenapa tuh? Oke, kalau gambar dasar itu jelas melatih apa ya?
kemampuan dasar kita dalam mendesain gitu, dalam menggambar. Ya, salah Makanya, satu matkul awal banget ya. iya, dan buat gue itu seru sih walaupun banyak tugasnya. Tugas yang mana paling Salah favorit? satunya tuh kayak simple, gambar kaki, gambar tangan. Ah, iya. Itu buat gue Ah, berkesan bener, sih. masih anatomi, Iya, Anatomi betul. tubuh ya. anatomi tubuh, ya betul. Nah, yang kedua ilustrasi yang gambar hewan sama kayak Oh, sama kayak lo, gua. yang kucing itu. Kan itu pakai watercolor kan. Dan itu gue pertama kali juga belajar pakai watercolor. Di situ sih kayak seru, oh gini rasanya. Tuh, jadi bisa Kalau apa ya, ini nih, experience-nya lebih seru deh gantian nih, pokoknya. samping kita tanyain. Iya, kalau Oke, Hamza kalau gimana? gue tugas yang berkesan, tugas manualnya, ini pasti gue yakin lo semua sebenarnya dalam hati ini berkesan banget. Ini tugas nirmana dan rupa dasar. Oh, Nirmana. Pasti adalah tugas mata kuliah nirmana dan rupa dasar kan matkul yang basic banget nih, fundamental gitu, paling mendasar. Itu tugasnya gue lebih spesifiknya tugas yang tekstur kalau nggak salah. Tekstur. Oh, tekstur. Tekstur. Gue waktu itu Tekstur. buatnya itu pakai tusuk gigi dan juga pakai spaghetti. Di media 30x30 itu gue nempelin satu-satu. Itu dari Nirmana. Terus satunya lagi paling dari mata kuliah yang sama kayak Jihan, teknik produksi media, yaitu bookbinding. Itu kita bikin buku ya. Benar. Kita bikin buku, jadi dari lembaran-lembaran kertas yang disatuin, terus abis itu kita Jahit sendiri ya? jahit ya, kita jahit sendiri biar jadi buku. Itu berkesan juga menurut gue. Itu kalau diinget-inget, bukan diinget-inget, kalau dipikir-pikirin, dipikir-pikir gitu. Kalau dipikir-pikir, tugas itu tuh tugas yang nggak konvensional sih. Bener nggak? Tugasnya yang biasanya kalau kita tadi ngomongin karya manual kan kayak watercolor, itu kan dimensinya tuh 2 dimensi. Iya, Itu iya, karyanya datar, datar, ya kan. ya. Kalau tadi yang gue bilangin kan kayak Nirmana, terus juga tadi bookbinding, itu kan karyanya tuh 3D, kita bisa pegang, dan juga kalau yang Nirmana tadi ada teksturnya. Jadi itu menurut gue sih berkesan gitu, jadi ada kesan lebih. Ya kan? Oke, tadi itu ada tugas-tugas manual yang berkesan, sekarang tugas-tugas versi digitalnya yang paling berkesan dari Oke, Jihan dan juga digital. Syifa. Dari Gua dulu. siapa dulu nih? Gua dulu. Boleh, Jihan dulu. Gua suka dari perancangan situs dan aplikasi. Gua suka belajar bikin website pas itu sama bikin aplikasi. Ingat gak? Oh, gue ingat. Ingat, Itu seru. betul. Itu Iya. pengalaman baru sih, kayak bikin aplikasi dan website gitu. Seru sih itu. Ya, jadi belajar tentang grid ya, Benar. grid, terus juga ukuran-ukuran fontnya tuh maksudnya penting loh. Dari satu website tuh ya kan ukurannya lo nggak bisa sembarangan, terus Benar. juga berapa pixel gitu. Apalagi kalau udah nge-prototyping tuh kayak seru banget gitu Betul. kan. Semakin banyak semakin pusing tapi Iya, seru kayak gitu ya. ruwet gitu Iya. kan. Tapi seru, Terus betul. Seru banget sih itu. Ada lagi? Ada lagi Jihan? Udah sih. Itu ya dari tugas mata kuliah perancangan situs dan aplikasi. Tadi Jihan, sekarang Syifa. Oh, dari Tugas gue, digital. Gue inget banget pas awal-awal itu gue baru nyentuh AI. Gue tuh suka makul perancangan komunikasi visual dasar. PKVD. Iya, pas PKVD tugas di visual kafe diri. dasar. Ya, pas tugas visual diri, lu pada inget gak sih? Oh, yang kita ngegambarin nama kita tuh sama gambaran diri kita itu ya? Iya, Ingat, jadi kayak ingat. kita bikin gambar nama kita, itu sebenarnya dibebasin sih mau bentuk digital atau manual. Hmm. Cuman kalau gue bikin bentuk digital gitu, dan namanya itu mesti mengekspresikan diri kita siapa sih, gitu loh. Pas itu pakai apa tuh? AI ya? Gue pakai AI waktu itu. Cuman gue emang awalnya manual dulu sih, manual sketsa kasar Oh, berarti aja, sketsa manual. buat gambaran jadi dipindahin ke AI gitu, terus lu Iya. tracing gitu ya? Bener. Warnanya gue pakai manual, pakai digital. Oh, warnanya. Oke, warnanya digital, Iya, sketsanya sketsanya manual. manual. Oke. Bener. Iya. Itu sebenarnya hampir sama juga. Gue juga berkesan juga ada tugas yang jatuhnya sebenarnya digital sih, karena hasilnya itu finalnya itu berupa digital dari mata kuliah ilustrasi. Itu gue pertama kalinya gue bikin kala itu tuh gue belum punya alat bantu gambar, belum punya tablet ataupun belum punya iPad. Jadi gue tuh pengen banget bikin ilustrasi digital, tapi gue nggak punya itu drawing pad, gue nggak punya tablet. Jadi gue ngidenya tuh waktu itu gue bikin sketsa di buku gambar manual, sketsanya jatuhnya bukan sketsa sih, sketsanya pokoknya gue masih pakai pensil. Gue inget banget gue pakai pensilnya itu pensil 6B, ya kan, dan gue emang sengajain gue nggak mau bikin garis yang rapih,
Gue mau biar goresan-goresan pensilnya Biar tuh natural gitu biar ya. natural, biar Benar. ketahuan itu oh itu pensil. Nah dari sketsa yang dari pensil itu gue foto, gue scan, masukin ke Photoshop, dan baru tadi kayak Shiva, gue warnainnya itu di Photoshop, warnainnya digital. Itu juga berkesan sih menurut gue, karena kayak mungkin effortnya kali ya. Karena kan kita masih baru. Iya, juga. karena masih Kayak baru. prosesnya lebih panjang tapi seru, atau mungkin karena kita pertama kali kali Pertama ya. kali, Kita juga menurut gue. dari SMA kan ya. di sini. SMA lu apa nih? Kalau SMA kita. gue SMA, Jadi kita belum ada basic iya, yang belum belum ada tahu basic, banyak bener. tentang di kafe atau multimedia dan juga seni-seninya. Jadi itu pengalaman gue yang berkesan yang digitalnya. digitalnya. Ada lagi nggak nih kajian tadi? Kalau tadi situs aplikasi Kak Shiva, mungkin ada lagi nggak karya-karya digitalnya? Berarti kalau karya digital tuh sebenarnya nggak harus berupa gambar ya. Kalau video itu maksudnya Video menurut aku kalau ada motion digital atau ya. itu bisa digital juga. Sama yang tugas ini nggak sih, tugas kita Apa yang tuh? kemarin banget tuh. Yang kita ke Videografi Grogol. komersial. Oh. Itu Ya itu itu ada motionnya ya. itu ada motionnya ada kan? motionnya juga gitu. Yang ke Grogol itu. Yang Iya. si Siva Alia nyanyi ini. Mungkin boleh dinyanyiin. Oh jangan dong, itu lagunya Keren banget sih Itu lagunya. keren banget. Iya itu jadi salah satu ya kita waktu itu berarti semester kemarin Kemarin 5. kita ada tugas buat mata kuliah videografi komersial. Itu kita bikin video Iklan gitu ya. iklan. Maksudnya untuk komersial. Ya. untuk komersil dari sebuah sekolah Iya, gitu sebuah kan. sekolah, dan itu kita bikinnya kayak Konsep Kita rada ini ya, ya, rada suka sotoy, menantang, agak sotoy. sotoy gitu. Ya bikinnya tuh semi musikal gitu. Jadi It pas was itu si pengalaman. Alia, si musisi ini dia buat musik guys. Dia buat Maksudnya musik. kayak itu juga kita spontan kan idenya juga kan. Terus ya udah. Keren Tuh. sih. Itu bisa ditonton di mana tuh Kak Alia? Itu belum launching ya? Belum Belum launching. launching. Nanti kalau kita launching kita kabarin. Kita Nanti kemarin. lagunya kita upload di Spotify deh ya. Oh ya benar, boleh didengerin. Judulnya apa? Ayo sekolah. Oke. Padahal kita udah kuliah. Ayo sekolah. Nah, tadi kita udah ngomongin tugas-tugas yang berkesan. Berarti tadi juga sebelumnya gue ngebahas tiap format karya tuh punya konteks yang berbeda dan punya tujuannya gitu. Jadinya kayak kalau lu buat apa, ya lo buatnya digital, kalau buat apa ya buatnya Iya kan, pakai manual. Benar, DKV kan juga cabangnya banyak Banyak. kan. Mm-mm. Jadi mungkin kalau misalnya lu di cabang ilustrasi ya berarti lu harus menguasai manual dulu mungkin. Jadi Komik. tergantung minat bakat lo nih Benar. maunya ke arah mana. Ke arah mana nih? Ya, aku juga di sini mau ngomongin tentang sesuai passion juga kan, berarti ya dari banyaknya itu Ujung-ujungnya passion ya. digital ataupun manual, ya kan. Mungkin mau nanya buat Jian sama Shiva, cita-cita kalian nih sebagai mahasiswa di kafe, Iya. maksudnya kan di kafe kan banyak nih, bisa ilustrator, lo kreatif director, atau mungkin mau di broadcasting atau di apa. Menurut lo tuh di pekerjaan impian lo tuh lu lebih banyaknya itu lebih ke digital atau lebih ke manual? Menurut lo bayangannya? Bayangan. Gue sih apa ya? So far kalau gue sih lebih ke digital, Digital deh sih. kayaknya deh. Digital Walaupun kali juga ya. sama manual ya. Heeh. Karena nggak bisa dipungkiri kebutuhan sekarang, apalagi di zaman sekarang ini kan Benar. emang rata-rata digital gitu loh yang dibutuhin desainnya dalam bentuk digital. Oke, berarti digital ya. Ya kalau gue Kalau digital gue sih. mungkin digital yang mengarah ke manual juga mungkin ya. Mungkin ilustrator. Oh, ilustrator. Iya, bener juga sih, karena kalau kita ngomongin karya manual dan karya digital itu saling melengkapi dan saling apa ya? Outputnya bisa dua-duanya, ya kan? Saling beriringan ya. Saling beriringan juga. Kalau kita ngomongin karya digital, kita bisa print out dan itu jadinya karya. Terbalik. Bener dong, bener, maksudnya kan bener. karya digital kita print, itu kan bisa ada karya fisiknya, Oh, iya. gitu, ya kan. Karya manual, kita scan, kita foto, terus kita masukin ke, Berarti kasusnya kayak aplikasi. tadi Alia sama Rama gitu ya. Jadi iya bisa awalnya jadi balik, awalnya sketsa manual, sketsa dulu, manual, kita pindahin jadi digital. jadi digital. Sebaliknya juga digital juga bisa jadi karya fisik, gitu. Jadi sebenarnya kedua format karya ini tuh saling melengkapi juga. Dan balik lagi ke kenyamanan masing-masing ya. Kalau misalnya emang mau bikin desain dalam bentuk digital, tapi bikin sketsnya mesti manual dulu nih, bisa juga kayak gitu. Benar. Saling melengkapi kan itu namanya ya. Iya, jadinya. benar. Ya, banyak juga kan Benar. sebenarnya mungkin dari teman-teman kita
yang kayak mereka suka ilustrasi dan mereka kayak gue kalau sketsanya dulu gue manual, tapi nanti ketika gue udah buat itu gue buatnya itu di digitalnya di Ibis Paint biasanya ya kan, biasanya kita sketsanya biar resep gitu ya, biar enak sketsanya pakai pensil dulu ya kan, baru nanti ngewarnainnya pindahin. atau apanya itu masukin ke digital Iya. ya kan, saling melengkapi. Dan juga mau ngomongin dan juga dia ngomongin mungkin Jihan atau Shiva pernah ngeliat di TikToknya atau di Instagram itu ada yang namanya mix media. Pernah kebayang nggak tuh? Ya kan jadinya tuh mungkin pernah lihat ada poster atau even bahkan motion grafis yang ngabung-gabungin nih dari poster, misalkan poster manual, poster yang udah dicetak, terus nanti kita coret-coret, ya kan itu coret-coretnya di digitalnya gitu, ya kan. Terus juga misalkan kayak ada apa ya, dia kayak ada motion, kita misalkan kita ngeprint out beberapa frame foto, itu nanti kita bikin digitalnya. Kebayang nggak? Maksudnya pernah lihat nggak sih kayak yang mix media kayak gitu-gitu tuh? Contohnya kayak pernah lihat sih gue di Ya kan? Instagram. Atau di Pinterest Di biasanya. Instagram sih. Ya kan di Reels, ya kan kadang-kadang kita ngeliat kayak kok ini bagus, kok apa ya? Kayak ini deh, mungkin gampangnya video klipnya Justin Bieber Where Are You Now dulu. Oh iya benar. Ya kan? Itu maksudnya stop motion. Itu kan kayak stop motion, ya kan, artinya stop motion per frame yang itu nanti per frame-nya kita Digambar gambar. sendiri. Ya kan? Itu kan kemungkinan sih mereka digital sih, ya kan? Tapi kan ada juga yang kayak gue print out dulu per frame-nya, terus gue bikin editannya, gue tambahin, terus baru nanti gue scan lagi, nanti gue satuin jadi stop motion yang ada tekstur-tekstur pensilnya gitu-gitu ya. Berarti saling melengkapi. Itu yang mix media tadi ya. Di mix media. Nah, mungkin kita udah di penghujung obrolan kita di sore menuju maghrib. Iya, ini udah sekitar jam 6-an nih, ya Udah kan. makin dingin. Udah makin dingin juga. Kebetulan sih daerah mana nih? Kita lagi di puncak. Lagi di puncak daerah. Gila. Ya kan? Makanya nih. Kita mungkin mau bukan ngebahas sih, mungkin kayak semacam nyimpulin kali ya, kalau dari topik bahasan kita hari ini tentang karya manual dan juga karya digital, itu sebenarnya apa ya, sama-sama aja sih, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek juga, Benar. ya kan. Masing-masing mempunyai kelebihannya. Ya ada kelebihan, ada unique value-nya, Sama ya aja kan. kayak kita, masing-masing kita Iya. Betul. punya keunikan. Ya analoginya kayak kita, kayak Iya. manusia aja, Kayak ada manusia plusnya, aja. ada minusnya Benar. juga. Tuh, Nggak jadinya ada yang sempurna ya. nggak ada yang Yang sempurna hanya milik Hanya Allah. yang di atas kalau yang sempurna, ya kan. Berarti karya manual dan digital tuh sama aja, nggak ada yang lebih bagus, saling beriringan dan saling melengkapi juga. bagus di orang yang tepat. Ya. Oh, Ada ada kan lagi dibilang lebih bagus mana kan tiap orang kan punya persepsinya Iya. sendiri-sendiri Betul. kan. Benar. personal taste yang berbeda-beda. Nah, mungkin sebelum aku akhiri, ada rangkuman atau ada yang pengen disampaikan mungkin dari Kak Syifa atau Kak Syifa. Jihan? Dari siapa nih? Dari aku dulu. Ya. Oke, Coba dari aja deh. gue dulu. Ya pokoknya buat kalian nih yang mau berkreasi gitu, mau ngedesain, mau itu pakai karya digital atau manual, nggak usah takut salah, nggak usah malu. Misalnya buat lo nih yang pakai karya manual, nggak usah takut ketinggalan. Kan sekarang kan banyak banget kan orang-orang yang rasanya dia keren lagi udah pakai digital bener. gitu, kayak Iya. misalnya ketinggalan zaman. Padahal balik lagi ke diri kita gitu, lo mau mengekspresikan desain lo dalam bentuk yang seperti apa. Itu kalau dari gue sih. Kalau dari Kak Jihan mungkin apa? Kalau pesan aku sih terus aja berkarya, maupun itu digital, manual, terus berkarya, terus semangat lah. Oh, oke, kalau dari gue mungkin sama sih, dari kayak Kak Syifa, dari Kak Jihan juga. Pokoknya jangan, kalau mau explore, ya coba aja gitu. Ya kan, lu mau tadinya gue familiarnya manual nih Kak, ya kan. Gue takut yang digital. Ya kita juga sih, ya kan, di Awalnya ya. DKV juga. Sekarang masih belajar Iya, terus. masih belajar juga, ya kan. Jadinya kita cuman masalah jangan takut dan terus explore aja, dan jangan pernah takut mencoba aja sih. Ya jangan pernah takut coba. Just do it aja. Just do it. Just do it aja. Just do it aja. Stream Alia. Oke, nah mungkin itu tadi aja, itu aja obrolan kita di sore menuju malam ini nih.
di podcast Kamadeva edisi Kreatikal. Gue mau ngingetin juga nih buat teman-teman, nanti Kreatikal Art Festival itu bakal diadain di Creative Box Jalan Bintaro Creative Village. Tepatnya itu di belakang BP Bintaro Plaza gitu. Jadinya buat teman-teman bisa banget datang mampir. Kreatikal juga ini berarti kan karyanya ada digital manual Bener kan? banget. Jadi di Kreatikal nanti di Kreatikal Art Festival itu kita bakal nampilin karya yang nggak cuman manual aja, nggak cuman digital Digital aja, aja. tapi ada Banyak lah dua-duanya. pokoknya. Dan juga Dan banyak nggak mesti karya. dua dimensi juga ya. Banyak bener. Kalau Jadi- penasaran makanya datang aja. Datang guys. aja nih. Dan buat tanggalnya sendiri, Creatikal Art Festival bakal diadain dari hari Senin tanggal 27 Februari Hari itu di akhir bulan ini ya berarti ya. Akhir bulan ini, Senin 27 Februari sampai hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Jadi jangan lupa datang di Creatikal Art Festival, Initiate the Next. Jangan lupa datang ya, guys, karena bakal nampilin banyak-banyak karya dan juga tadi dari line up-nya mulai dari ada Sekte, ada Creatunes, Creasign, Creamit, ada Creatalk, ya kan itu banyak banget. Gitu. Salah satunya juga yang bakal ditampilkan adalah nanti final artwork dari mural atau Mural graffiti yang di dari- belakang ini nanti kita bakal ditampilin di Creatikal Art Festival nanti. Creatikal Initiate the Next. Jadi itu aja sih perbincangan di sore ini. Gue Rama, gue mau ngundurin diri. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini dan juga udah pantengin terus. Mungkin Kak Syifa dan Kak Jian mau pamit-pamit dulu. Ya, dadah. Dadah. Kita aja. Kita ngundurin diri, makasih udah nonton dan sampai jumpa di Creatikal Art Festival. Initiate the Next. Jangan lupa Dah, datang. jangan lupa datang, guys. Ya, 27 sampai tanggal 4 Maret. Yeay.